teman-teman semua, balik lagi di channel Cufiku Invest dan kali ini kita ada di segmen apa kabar Porto di minggu ke-27 ya atau ke-28 gitu. Saya agak lupa juga. Jadi ada pelajaran yang perlu diambil, yang saya perlu ambil juga sebenarnya di video ini. Alasannya apa adalah pelajarannya apa? Pelajarannya adalah all in di suatu saham itu gak works, at least untuk saya gitu. Jadi dan kalau misalkan kita lihat di sini, balik lagi ke portofolio saya ya, balik lagi di sini portofolio saya ini jadi pecah lagi, jadi dibagi empat. Jadi setelah saya nonton videonya dari Pak Teguh Hidayat gitu, kalau misalkan modal awalnya 20 juta, at least masuk di 4 saham atau sampai 5 saham, terus ambil tiga tiga sahamnya Wonderful Company, lalu satu dua sahamnya Wonderful Company, dan dua lainnya itu bisa dibilang mutiara terpendam atau kayak apa ya, value investing mungkin ya, yang value investingnya gitu. Nah, ini saya pecahin lagi karena setelah all in beberapa minggu ternyata nggak work strategi yang saya apply gitu. Dan good newsnya adalah buat teman-teman yang nonton atau ngikutin perjalanan ini bisa dijadiin pelajaran supaya jangan diikutin. Untuk all in di suatu saham itu, kata Pak Benix juga, memang itu pemula gitu ya. Saya juga masih pemula dan ini adalah pelajaran yang sangat berharga juga buat saya. Dan ya, jadinya kalau misalkan dilihat dari portofolio ya, kita lihat performanya portofolionya. Ini secara daily minggu lalu 15 sampai tanggal 19, sorry, 1,8 juta, so minus 8% dalam satu minggu. So it's not good, very not good. Dan kalau misalkan kita lihat secara monthly, ini minusnya kalau misalkan dari awal banget waktu buka sekuritas itu sebenarnya minus 15 juta. So this is uang beneran yang udah hilang so far. Dan ini udah bagus jalan terus bulan Juni hancur. Mei masih untung, Juni hancur, dan kayaknya Agustus juga bakal hancur juga gara-gara saya ya gitulah all in ke sana sini. Mental saya kayaknya masih belum terbentuk sebagai seorang investornya gitu. Dan jujur saya buka buka sekuritas tiap hari, dan kayaknya salah satu yang jadi alasan juga kayaknya saya over inform, di mana saya dapat sering juga buka forum, saya sering buka berita, ngelihat berita apa ini itu, bahkan saya ngecek harga komoditas tiap hari. Dan sebenarnya itu nggak sehat juga. Kenapa? Karena itu mempengaruhi dari gaya saya trading atau gaya saya investasi jadinya gitu. Jadi kayak dapat berita, FOMO, terus kayak lakukan action gitu segera mungkin gitu ya, salah satunya ini gitu. Dan again, saya nggak pernah malu untuk ngeliatin portofolio saya boncos atau untung gitu, pernah untung. Ini lebih ke apa ya, uang belajar lah ibaratnya, uang belajar yang kalau misalkan dibilang bisa jadi lebih berharga kalau misalkan nanti ekuitas saya mempunyai lebih banyak dibandingkan ini gitu. Again, saya juga ada juga di sekuritas lain gitu, nggak cuma di sekuritas ini aja. Saya juga nabung di reksadana gitu. Dan eh, ini bukan satu-satunya sekuritas atau uang nabung saya semuanya ada di sini gitu, nggak juga gitu. Cuma ini bisa dijadiin pelajaran kalau misalkan ekuitas saya nanti lebih banyak lagi gitu. Dan buat teman-teman, all in itu gak works khususnya buat saya sendiri. Dan sekarang saya jadi separate lagi akunnya, jadi dibagi jadi 4 saham, mungkin jadi 5 nanti kalau misalkan saya mulai deposit lagi ke sekuritas yang ini. Itu aja mungkin untuk yang kali ini. Kalau misalkan mau dilihat apa aja yang dibeli nih ya, yang saya beli ya, ada ABMM saya cut loss di harga 25.30, di sell terus 800.000. Ini gara-gara all in makanya gede banget sampai 1 juta. Langsung saya cobain scalping. Ini ngide banget nyobain scalping di jar. Karena kenapa alasannya? Karena kalau naik satu tick kan 5 ya, dari 500 tuh satu fractionnya tuh 5 rupiah. Jadi lumayan gede tuh naiknya. Ternyata turun. So ya udah, daripada nggak jelas kan perasaan, ya udah cut loss aja. Karena untuk nyangkut di saham IPO tuh kayaknya nggak enak juga sih sebenarnya. Terus ada sempat beli Indika Energy, terus cut loss lagi iseng juga sempat beli Antam, untung dikit. Jadi untungnya aja ini udah kepotong sama broker fee gitu. Gara-gara itu tadi ya, nyobain trading dan lain-lain. Terakhir adalah nyoba di MDLN, karena MDLN itu rilis laporan keuangan. Akhirnya hari ini, karena memang hari ini juga IHSG-nya turun banyak,
jadinya cut loss lagi juga dan nilainya gede 1,3 jutaan. eh Kalau misalkan dibilang kok jadi ke saham gorengan gitu, ke JAR sama MDLN ya. Dibilang gorengan sih sebenarnya bukan gorengan juga ya. Kalau misalkan JRR itu IPO memang ya masih harganya fluktuatif. Biasanya harga saham IPO fluktuatif dan saya iseng gitu all in di sana untuk ya mungkin saya coba gitu satu tik dua tik keluar gitu. Tapi ternyata gagal juga. So mungkin saya nggak kompeten juga di sana. Nah kalau misalkan di MDLN ini sebenarnya menarik karena saya jadinya akhirnya beli juga di sini di portofolio saya yang terbaru ya walaupun nggak banyak ya nggak all in juga kayak kemarin cuma yang DLN ini kemarin kan rilis laporan keuangan dengan mereka nyebutnya dapat laba sekitar 300 eman lah gitu. Nah di situ juga tertera memang labanya bukan dari laba operasional tapi ini labanya itu terdapat dari pembayaran obligasi. Jadi apakah apakah ini bisa dimasukin dihitung sebagai laba? Jawabannya kalau misalkan dilihat dari videonya Pak Teguh tentang Sochi Lines beberapa tahun lalu kalau nggak salah, ya ini adalah dimasuk ke laba gitu, laba MDLN tuh masuk ke laba. Nah, cuma yang jadi permasalahannya adalah laba ini tuh kecil kemungkinan untuk terjadi lagi di masa depan gitu. Jadi bukan laba dari operasionalnya. Gitu. Kita nggak bisa ngarepin laba ini bakal muncul terus gitu. Jadi nggak sustain juga. Cuma di sana memang ada turnaround story di mana MDLN yang sempat gagal bayar utang hampir bangkrut dan ternyata setelah rekonstruksi utang itu mereka jadi bisnisnya jalan lagi dan mungkin udah ada potensi untuk ke sana. Dan sekarang setelah lihat dari labanya terakhir kuartal 2 2022 itu PI-nya itu di 2, PI-nya di 2 dan PBV-nya itu di 0,3-an. Jadi kalau misalkan dilihat dari risk to reward ratio-nya ya mungkin risknya selalu ada, bisa jadi balik lagi ke 50, cuma rewardnya itu lumayan tinggi kalau misalkan turnaround story. Jadi ya ada sih resikonya sama rewardnya gitu di sana. Cuma saya juga sempat hitung secara harga ya mungkin kemungkinan ya kayaknya cukup boleh untuk naruh resiko di sana dengan alasan dengan syarat nggak all in kayak kemarin gitu. Dan ya I did my mistake dan mungkin ini juga jadi video yang membuat saya belajar kayaknya saya nggak akan bikin video untuk update portofolio tuh setiap minggu. Kenapa? Karena kalau misalkan update setiap minggu kayaknya time frame-nya terlalu pendek juga dan saya jadinya terlalu care dengan performa portofolio saya jadi mikirnya kayak gimana caranya minggu depan bisa cuan portofolionya gitu. Jadi kayaknya bakal saya uh, extend waktunya jadi waktu per bulan nggak akan per minggu lagi. Dan ya mungkin itu aja untuk pelajaran dari dokumentasi atau eksperimen ini ya. Uh, ada juga sebenarnya eksperimen-eksperimen yang secara swing trading mau saya coba, cuma untuk kedepannya mungkin saya coba dulu yang sekarang berjalan gitu. Saya ngikutin strategi yang dipecah sahamnya 4 sampai 5 saham. Beberapa di antaranya wonderful company yang punya fundamental bagus ya LQ45 lah atau ya LQ45 juga belum tentu bagus sih cuma ya BBRI kan wonderful company maksudnya dan sisanya itu adalah saham yang punya ya ibaratnya masuk ke value investing dan saya lagi coba untuk perbaiki mental saya supaya bukan jadi mental apa ya mental daily trader atau misalkan yang benar-benar gambling bahkan di saham IPO kayak kemarin. Ya mungkin itu aja mungkin video kali ini. Semoga jadi pembelajaran juga buat teman-teman semua. Again, portofolio saya jangan diikutin. Kenapa? Karena kalau ngikutin ya as you can see gitu. Saya kan lost juga gitu. Cuma ini ya jadiin uang belajar aja buat saya dan buat teman-teman semua. Kalau misalkan syukur-syukur kalau misalkan ada yang bisa diambil jadi pelajaran. Thank you banget buat teman-teman yang udah nonton. Ini videonya ada berapa menit? Uh, Ya, hampir 10 menitan. So, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa kalau misalkan mau request kita bahas saham apa selanjutnya, kita bahas di kolom komentar aja. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you semuanya. Bye-bye.